Oke, kan? Bersama berkembang. Sobat BBB, kali ini podcast BBB Indonesia kedatangan seorang tamu. Beliau adalah owner dari Lembaga Psikologi Bina Grahita Mandiri. Tapi selain itu beliau adalah seorang mentor yang menurut saya sangat senior ya. Sangat senior. Saya tahu beliau sudah membina, melatih puluhan bahkan ratusan orang. Tapi spesialisasi beliau itu adalah melatih orang yang tidak punya bisnis menjadi punya bisnis. Nah, ini yang menarik ya. Jadi yang benar-benar tidak ada bisnisnya menjadi punya bisnis. Nah, kali ini ayo kita ngobrol-ngobrol sama Pak Nur Agustinus, terutama ya apa sih tips-tipsnya atau permasalahan-permasalahan apa yang berkaitan dengan bagaimana cara memulai bisnis. Apa kabar Pak Nur? Ya, baik Pak Budi. Ya, Apa kabar juga? lama Kak ketemu ya. Mudah-mudahan Ya, kita akan bisa ketemu secara offline kapan-kapan Pak Nur. Oke, ya. langsung aja Pak Nur, saya ingin tanya ini. Banyak orang yang mengatakan pada saya kalau ingin bekerja atau punya suatu usaha itu kita itu harus benar-benar di bidang yang kita sukai gitu ya, sehingga tidak membosankan gitu. Nah, bagaimana itu pendapat tersebut, apa benar kalau kita memulai usaha? Apakah kita juga harus pada bidang yang benar-benar kita sukai, bahkan hobi yang kita miliki itu jadi usaha? Nah, kira-kira dari pengalaman Pak Nur membina banyak pelaku-pelaku usaha baru itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, Pak Budi. Ini seringkali memang jadi pertanyaan ya. Apakah tepat kalau saya melakukan bisnis sesuai dengan hobi? Nah, memang yang menjadi pertanyaan itu adalah kita harus tahu hobi itu apa dulu, ya. Dan apakah tepat kita menggunakan hobi kita untuk menjadi sebuah bisnis? Karena bukan tidak mungkin ya, banyak orang juga mengalami kegagalan ketika dia membuat hobinya menjadi bisnis. Nah, ini mengapa? Sebetulnya kalau kita lihat secara pengertiannya, hobi itu adalah sesuatu yang kita lakukan pada saat kita senggang. Jadi, kalau kita misalnya punya kesibukan sehari-hari bekerja, kemudian ada waktu senggang dan hobi kita adalah berenang, maka kita akan berenang. Kalau kita senang ke gunung, mendaki gunung, kita akan hiking gitu ya. Atau kita senang memancing, maka kita akan memancing. Nah, itu adalah hobi. Nah, ketika hobi yang biasanya kita lakukan di waktu senggang dan itu adalah hal yang menyenangkan karena kita sukai, lalu itu kita buat sebagai bisnis dan kita tahu bisnis itu tidak selalu menyenangkan kan ya Pak Budi ya. Ada suka dukanya, bahkan banyak juga pergulatannya, maka seringkali hal itu kemudian membosankan. Karena hobi yang semula itu kita lakukan di waktu senggang, kita harus melakukannya terus-menerus. Nah, sebetulnya kalau menurut saya, bisnis yang pas untuk kita itu adalah bisnis yang kita minati. Loh, apa bedanya hobi dengan minat ya? Minat ini di ranah intelektual, jadi di ranah pikir ya. Jadi misalnya saya meminati masalah memasak misalnya, maka saya akan mempelajari tentang hal-hal yang sifatnya atau berhubungan dengan memasak ini. Kalau saya misalnya senang bidang katakanlah menjahit, maka saya akan belajar khusus. Nah, itu penting. Kenapa? Karena salah satu syarat berbisnis itu adalah kita harus punya skill. Bedanya kalau kita minat dengan hobi, tadi seperti misalnya saya hobi berenang, maka saya akan hanya melakukannya ketika di waktu senggang ya kalau hobi. Tapi kalau saya mempunyai minat yang tinggi di bidang berenang, maka saya akan benar-benar mempelajari tekniknya. Nah, lalu yang ketiga adalah passion. Nah, orang seringkali mencampur adukan antara passion dengan hobi atau dengan minat. Misalnya, passionnya apa? Oh, passion saya memasak. Oke, seberapa jauh diujinya sebuah passion itu?
Kapan kita bisa mengatakan bahwa itu memang passion saya? Nah, ciri khas satu passion adalah kalau kita memang rela menderita, rela susah. Misalnya saja, saya kasih contoh, seorang guru misalnya. Kalau guru itu memang passion-nya adalah mengajar, maka walaupun dia ditugaskan di pedalaman yang susah, dia akan senang, dia akan melakukannya dengan sukacita, dengan gembira lah, dengan walaupun itu pasti tidak menyenangkan. Sama halnya kalau kita misalnya punya apa ya kekasih misalnya, kita akan rela menderita untuk kekasih kita. Nah itu adalah passion. Nah passion di sini adalah passion berbisnis kalau menurut saya. Kalau misalnya kita punya minat di bidang memasak dan kita atau membuat aneka jajanan kue atau mungkin sebuah industri rumah tangga yang mengolah makanan gitu, maka passionnya harus tetap passion berbisnis. Kenapa? Karena kalau kita punya passion berbisnis, itu kita akan lebih tahu tentang market. Kita lebih akan berusaha untuk membuat usaha kita itu berkembang. Nah, seringkali banyak pelaku usaha khususnya di usaha kecil mikro dan usaha mikro kecil dan menengah itu bisa memproduksi ya, tapi mungkin kesulitan tidak bisa menjual. Nah, menurut saya passion berbisnis ini yang perlu ditumbuhkan. Itu Pak Budi. Kira-kira mungkin bisa memberi gambaran ya tentang boleh misalnya hobi itu digunakan sebagai usaha, tapi tetap harus punya minat yang kuat di bidang itu dan punya passion berbisnis. Oke, Pak Nur. Jadi kalau hobi itu lebih banyak ke kesenangan pribadi sebenarnya ya Pak Nur ya. Ya. Ya, dan belum tentu hobi itu bisa dikembangkan menjadi bisnis. Kurang lebih seperti itu kan Pak. Ya, kalau dia Eh, tidak gini, kalau misalnya dia hanya sekedar hobi akan hmm, sulit sekali. ya, jadi harus lebih dari hobi tapi betul-betul minat ya, bidang yang dia senangi gitu, tetapi juga Ya, ada potensi untuk dikembangkan menjadi bisnis. Dan yang penting lagi yang tadi saya tangkap dari Pak Nur tadi adalah passion ya. Passion itu ya, artinya kan sungguh-sungguh ya, ya, mungkin ya, sungguh-sungguh. tabah gitu, tabah juga ya Betul. menghadapi ya, itu kan masuk ke dalam kata-kata passion. Itu memang singkat tapi sebenarnya kan artinya luas banget ya Pak Nur ya. Kurang Ya. lebih gitu ya Pak. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik Pak Nur. Jadi saya sudah tahu kira-kira tentang tadi ya, hubungan antara memulai bisnis adalah kalau bisa ya bidang yang benar kita minati dan kita harus passion di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya Pak. Nah, menurut pengalaman saya sudah ketemu banyak sekali UKM, ribuan UKM mungkin ya sudah saya ketemuin gitu. Menurut saya itu kelemahan utama UKM itu kurang percaya diri, Pak Nur. Kurang Ya. percaya diri. Saya itu sering ketemu UKM itu misalkan produknya itu kalau misalkan di supermarket dibandingkan dengan produk pabrik, ya misalkan ini makanan ringan, snack, itu orang juga nggak tahu ini produknya dari UKM dibandingkan. Jadi sudah bagus gitu loh kelihatannya ya, sudah Ya. bagus gitu. Tetapi anehnya, ya bukan aneh, tapi banyak UKM yang sudah mampu produksi seperti itu pun kepercayaan dirinya itu kurang gitu. Jadi merasa apa ya, minder terhadap Ya. produk pabrik gitu. Sehingga timbul ya ketidakpercayaan diri, tidak yakin produknya bisa dijual gitu. Nah, kira-kira gimana nih Pak Nur tips untuk teman-teman UKM agar kepercayaan dirinya timbul gitu ya menghadapi persaingan, terutama dengan menghadapi di pasar kan ketemu dengan industri-industri besar juga gitu. Ya. Ya, gimana Pak Nur? Jadi begini Pak Budi, kalau saya amati dari pengalaman saya bertemu dengan banyak ya murid-murid saya ya yang ikut dalam program pelatihan itu adalah karena ya sebenarnya penyebabnya banyak. Jadi tidak bisa kita apa ya golongkan satu penyebab kemudian solusinya cuma satu gitu ya. Karena ada banyak yang bilang gini, saya ini introvert. Nah ini seringkali yang jadi persoalan. Kalau dia merasa introvert, dia tidak berani ngomong, kemudian dia tidak secara pribadi dia memang tidak suka bersosialisasi gitu ya.
kemudian dia merasa saya tidak cocok di bidang bisnis. Ini belum tentu sebetulnya. Orang introvert itu pun bisa. Kemudian ada juga orang yang tidak percaya diri atau kurang percaya diri karena dia itu takut gagal. Takut gagal atau juga takut ditolak. Jadi misalnya dia mau memasukkan produknya itu ke katakanlah supermarket misalnya, dia takut ditolak. Jadi perasaan takut ditolak ini membuat bisa melukai harga dirinya. Ya, ini juga berhubungan dengan misalnya gengsi ya, apalagi kalau dia merasa aku kok harus sampai dalam tanda petik minta-minta untuk supaya produkku diterima. Jadi dia ada rasa malu. Jadi ada beda antara kurang percaya diri dengan kalau dia misalnya gengsi gitu ya. Tapi penyebab tidak berkembangnya sebuah usaha itu juga bisa karena seseorang itu merasa gengsi. Nah, penyebab lain adalah dia pernah gagal ya. Artinya dia pernah berusaha, kemudian dia sampai gagal habis-habisan. Karena begini, banyak orang itu buka usaha asal buka usaha, Pak Budi. Jadi kelemahannya adalah menurut saya itu seringkali banyak pelatihan usaha itu atau kewirausahaan yang hanya mengarahkan orang supaya kamu harus jadi pengusaha, sebab pengusaha itu eh, ya artinya bisa menumbuhkan perekonomian bangsa dan kemudian bisa juga perekonomian keluarga. Tetapi mengenai ilmu pengelolaan bisnisnya biasanya tidak begitu diajarkan. Yang lebih dilatih adalah bagaimana membuat produk. Padahal kalau kita tahu bahwa dalam pengelolaan bisnis itu pasti ada yang namanya manajemen. Dan manajemen itu ada manajemen keuangan, ada manajemen produksi, ada manajemen pemasaran, ada logistiknya, ya, ada urusan-urusan banyak. Ya. Nah, belum lagi nanti mengelola manusia, ya, gimana itu juga jadi persoalan. Nah, ini yang menyebabkan gagal. Nah, ketika gagal, kemudian dia trauma karena seringkali juga ketika seseorang itu memutuskan untuk berwirausaha itu investasinya untuk modalnya itu seringkali cukup besar gitu ya. Mereka tidak berusaha dari awal dari kecil gitu. Nah, kalaupun kemudian gagal akibatnya ya ruginya juga besar. Nah, problem yang lain adalah secara psikologi dia memang kurang punya semangat bersaing yang kuat. Jadi juga ambisinya kurang kuat. Nah, yang perlu dibedakan adalah apakah orang itu kurang percaya diri atau kurang yakin akan kemampuan dirinya. Itu ada perbedaan. Jadi misalnya satu contoh ya, ketika seseorang diminta untuk ayo kamu segera saat ini diminta untuk maju ke depan memberikan presentasi. Lalu dia tuh ada orang yang tidak percaya diri, jangan saya gini-gini ya. Atau dia merasa saya tidak mampu ya. Jadi padahal dia tuh mampu sebenarnya. Nah, orang-orang yang efikasi diri atau ya, kurang yakin dengan kemampuannya ini juga bisa menghambat kemajuan dirinya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengatasi? Memang salah satunya adalah dengan latihan dan latihan terus-menerus. Nah, latihan itu bagaimana caranya? Biasanya sebetulnya kalau di program-program pemerintah, di dinas-dinas itu ada semacam misalnya katakanlah pameran-pameran ya. Dan itu ketika mendapatkan tawaran pameran misalnya, memang sebaiknya itu diterima dan dilakukan karena itu bisa menjadi suatu latihan. Latihan untuk oh ternyata begini ya, orang akan lebih percaya diri kalau dia itu tahu caranya. Nah, ketika dia makin sering melakukannya, dia pasti akan lebih percaya diri. Dan yang penting justru adalah bagaimana dia berani dan kalaupun dia pernah trauma, dia bisa mengatasi trauma itu supaya dia berani melangkah yang lebih besar. Gitu ya. Karena kalau kita cuman berada di apa ya, misalnya usaha kita di misalnya katakanlah sekian gitu dan ada kesempatan untuk maju dan itu tidak kita lakukan, maka kita akan kalah bersaing dengan yang lain. Dan itu pasti akan membuat sebuah kemunduran. Kan sayang sekali ya Pak Budi kalau itu terjadi. Oke, jadi percaya diri itu ternyata juga untuk
ditumbuhkan itu dengan berlatih ya Pak Nur ya kalau gitu ya. Berlatih Ya, menghadapi masalah real gitu kurang lebih. benar. Dan Ya, sebetulnya juga bisa dengan kata-kata afirmasi diri. Afirmasi diri itu artinya gini, saya bisa, saya dapat ya. Jangan kemudian dalam dalam diri kita itu belum-belum wah saya masa bisa. Nah itu sudah belum-belum kan sebelum ya, ya, ya. bertarung sudah mundur Sudah duluan sudah gitu ya. mundur ya. Oke Pak Nur. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi juga tentang passion dan juga percaya diri ini. Ya, ini gabungan ini Pak Nur ya. Nah, Ya, saya melihat bahwa UKM ini yang baru memulai usahanya gitu kan tentunya nggak gampang ya, pasti banyak sekali hambatannya. Ya, ya, dimanapun namanya usaha pasti banyak hambatan. Nah, yang sering saya lihat itu UKM itu di tengah jalan itu sudah menyerah gitu, sudah ya, menyerah. Bahkan kadang-kadang, oh temannya bicara, oh sebenarnya kamu ngapain kamu bisnis ini? Ada bisnis lain yang lebih menggiurkan, oh ini saya untung ya, banyak. Nah itu langsung percaya sama ucapan temennya tadi, gitu. Sehingga langsung mengalihkan ke bisnis lain tadi. Padahal begitu beralih ke bisnis lain, ya bisnis lain kan juga punya kesusahan yang lain juga gitu. Akhirnya nggak pernah jadilah bisnisnya ya karena nggak itu. ya. Jadi ya tadi ya ada kaitannya dengan passion gitu. Gimana sih sebenarnya agar caranya Pak Nur agar UKM itu bisa fokus gitu ya benar-benar menghadapi mengupayakan bisnisnya supaya benar-benar berkembang, masalah bisa diatasi itu tips apa ya Pak yang bisa Pak Nur berikan pada teman-teman UKM ini agar bisa lebih fokus dan nggak gampang menyerah gitu, nggak gampang berpindah bisnis. Kira-kira Ya, bagaimana Pak Nur? ya, ini memang sering kita dengar ya Pak Budi ya, dari problem yang umum sebetulnya. Kalau menurut pengamatan saya sebetulnya ini adalah karena kurang passion Pak Budi. Karena apa? Kalau dia kurang passion berarti dia tidak tahan untuk menderita. Dan daya juangnya juga kurang kalau menurut saya. Artinya kalaupun berpindah usaha ya nanti juga akan sama. Tapi ada 3 hal sebetulnya yang nanti akan saya berikan tipsnya. Namun sebelumnya adalah gini, kita harus mengubah keinginan untuk cepat kaya. Itu penyakit yang sangat bahaya bagi seorang pemula usaha atau pengusaha yang sudah jalan sekalipun ya. Kenapa? Kalau ingin cepat kaya, terus maunya jalan pintas dan jalannya mulus, ya, itu sudah tidak mungkin kalau dalam dunia bisnis itu kan. Jadi, padahal rintangan tuh selalu ada. Saya tiba-tiba di tahun 2020 ada pandemi misalnya. Nah, itu kan juga merupakan rintangan. Kemudian misalnya baru-baru ini aja misalnya eh, katakanlah ada apa bahan baku yang kemudian tiba-tiba di pasaran hilang misalnya itu akan mempengaruhi usaha kita seperti misalnya yang baru saja tentang minyak goreng ya jadi itu beberapa pengusaha pelaku bisnis yang teman-teman saya juga mengatakan kebetulan mereka misalnya usaha di bidang apa bikin apa gorengan gitu itu menjadi kalang kabut juga. Nah, pengusaha itu pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Ada suka, ada dukanya pasti. Nah, kalau dia ingin cepat kaya dan maunya jalannya mulus dan kemudian melihat hambatan dan kurang kurang punya daya juang yang kuat, itu pasti akan cepat menyerah ya. Dan kemudian belum lagi dia mengeluh dan kemudian ketika ada tawaran yang tampaknya menarik buat dia, lalu dia pindah haluan. Nah, menurut saya itu ada beberapa hal yang harus kita benahi dalam diri. Itu yang pertama adalah kita meningkatkan kemampuan kita itu untuk tahan banting. Ya, tahan banting itu kita ibaratkan bola ya. Bola itu kalau kita jatuhkan dia pasti bisa melambung lagi. Nah ini namanya kalau dalam istilah umumnya adalah resiliensi. Tidak semua orang punya resiliensi yang baik, tapi orang bisa membuat dirinya lebih baik untuk resiliensinya. Caranya gimana? Caranya adalah jangan eh, jangan kemudian jadi sombong. Eh, kalau misalnya kita memang membutuhkan bantuan orang lain, kita harus rela untuk dibantu, ya. Dan kita harus bisa mau selalu untuk belajar. Nah, yang kemudian adalah kita harus tahan uji ya, tahan uji dalam arti tidak gampang menyerah ya. Dan ini memang tidak mudah, terutama kalau tidak terlatih
mentalnya sejak kecil ya, sehingga dia mudah mengeluh. Lalu yang penting adalah bagaimana orang itu punya determinasi yang kuat. Mungkin maaf kalau istilah-istilahnya terlalu sulit dimengerti, tapi saya akan coba artikan. Determinasi yang kuat itu adalah orang kalau sudah punya mau tuh ngotot ya. Jadi, nah, bagaimana caranya supaya orang punya determinasi yang kuat? Pertama adalah tingkatkan kemampuan diri ya, kompetensi. Jadi jangan berhenti belajar. Sekarang ini orang mau belajar kan sangat mudah ya Pak Budi, di YouTube, di Google. Misalnya katakanlah dia mau mempelajari resep-resep baru, mau mencoba untuk eksperimen resep, cari resep banyak di Google dan banyak tekniknya. Misalnya dia bergerak di bidang teknisi misalnya. Teknisi misalnya katakanlah AC atau mungkin dia bikin CCTV untuk pasang-pasang gitu. Kita bisa belajar lewat itu. Jadi jangan berhenti belajar sehingga kita harus meningkatkan kompetensi. Nah, ini juga akan nanti meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian jangan atau kurangi atau lepaskan ketergantungan kita pada orang lain. Orang lain ini gini, banyak pengusaha yang mungkin tergantung pada seseorang, misalnya maaf dengan orang tuanya, misalnya rumahnya masih serumah. Nah, kalau orang tuanya misalnya mengatakan kamu jangan melakukan itu misalnya, sementara dia masih tergantung, kadang-kadang determinasinya menjadi kurang kuat. Tapi kalau dia misalnya lebih mandiri, itu akan lebih kuat determinasinya sebab dia akan bisa lebih yakin bahwa hidupnya itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah tambah relasi. Relasi itu kenalan ya, network kita, jaringan kita di komunitas itu kita bangun ya, kita bina supaya kita bisa punya jalan keluar kalau kita menghadapi masalah. Oleh karena itu, dengan kita misalnya menambah kompetensi ya, lebih mandiri dan meningkatkan terus relasi-relasi yang akan bermanfaat buat diri kita, maka kita pasti tidak mudah menyerah, Pak Budi. Itu kira-kira Oke. ya mungkin tips dari saya. Iya. Jadi tidak ada ya usaha itu yang tiba-tiba cepat kaya gitu ya Pak Nur ya, seperti sekarang yang dihebohkan Iya, itu ya, iya, yang banyak kasus ya, memang seperti itu ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa orang-orang yang sukses itu sekarang sih kelihatan enak gitu, tapi semua itu kan pasti meniti step betul. by step ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Nur. Ya, Nggak istilah. melompat lah mereka pasti jatuh bangun menghadapi Betul. kesusahan dan sebagainya. Sehingga kalau kita juga ingin seperti mereka ya, kita juga harus punya kemauan yang kuat ya, determinasi yang kuat yang tadi disebutkan Pak Nur. Betul, Kurang lebih betul. seperti itu ya Pak Nur ya. Iya, Pak Budi. Oke, Iya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Nur ini tentang resiko ya. Oh ya. Nah, terutama resiko dalam usaha baru ya. Namanya usaha ya pasti ada resikonya. Bahkan resikonya paling jelek kan bangkrut ya. Habis semua gitu. Ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau pada waktu kita memulai usaha itu, kalau kita nggak berani menghadapi resiko ya tentunya ya kita nggak berbuat apa-apa ya, nggak akan jadi pengusaha. Bagaimana sebenarnya tips dari Pak Nur bagi pengusaha baru itu mengkalkulasi resikonya Pak? Mengkalkulasi resikonya itu kira-kira bagaimana sih kita berani menghadapi? Ya, meskipun kita tahu juga pasti ada risiko terburuk, tetapi ya kita kalkulasi dulu lah. Gitu. Kurang lebih kira-kira gambarannya bagaimana Pak? Ya, kita itu sering berani menghadapi risiko di jalanan ya, ketimbang risiko buka usaha ya Pak Budi ya. Padahal kita kalau keluar ke jalan tuh, wah banyak sekali motor, mobil yang nekat-nekat tuh banyak ya. Nah, tapi gini, ini memang di bidang usaha ini memang tidak mudah ya. Jadi mengapa niat ada untuk buka usaha tapi kok tidak berani mengambil risiko? Ya. Memang kadang-kadang kita tuh selalu berpikir gini, iya kalau berhasil ya, kalau gagal gimana? Karena kalau kita melakukan sesuatu kan kemungkinan kan ada yang hilang ya, yaitu uang kita ya, yang untuk modal. Nah, jika melakukan pun masih ada kemungkinan belum pasti dapat hasil. Tapi itu harus kita bisa ubah di pikiran kita.
justru adalah kalau kita tidak melakukan, maka ada yang hilang. Dan kita kalau tidak melakukan memang tidak akan mendapatkan hasil. Nah, itu yang harus dipegang dulu. Artinya sama halnya gini, kalau misalnya kita ingin misalnya seorang lulusan SMA mau kuliah gitu ya, dia ingin jadi sarjana, terus dia ngambil mau masuk kuliah. Kalau dia tidak mau kuliah ya dia tidak akan jadi sarjana. Jadi kalau dia tidak melakukannya dia tidak akan mendapatkan hasil. Tapi kalau dia kuliah sarjana pun memang ada risiko misalnya dia tidak berhasil lulus misalnya. Tetapi kalau dia tidak melakukannya ya pasti tidak akan bisa jadi. Nah, menurut saya ini ada beberapa langkah yang mungkin perlu kita perhatikan ya pada waktu kita membuat usaha itu, yaitu mulailah awal usaha itu dari kecil. Ya. Kecuali kalau memang dari awal pelaku usaha tersebut sudah punya banyak modal ya. Tapi kalau misalnya modalnya memang boleh dibilang pas-pasan gitu ya, mulailah dari kecil dan pakailah prinsip dikit-dikit ya, lama-lama jadi bukit ya. Nah, usaha itu dimulai dari apa itu sebetulnya kalau ini pelajaran yang saya dapatkan juga ketika saya mengajar di Universitas Ciputra, yaitu adalah tentang prinsip-prinsip berwirausaha dengan cara efektuasi, yaitu mulailah dari siapa diri kita. Siapa diri kita itu misalnya katakanlah siapa saya. Ya. Siapa saya ini bukan berarti nama saya, tetapi apa yang melekat pada diri saya. Misalnya, oh, saya seorang sarjana atau saya seorang lulusan SMK. SMK jurusan apa misalnya? Oh, jurusan katakanlah otomotifnya. Nah, itu adalah diri kita kan. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Oh, mungkin dengan diri saya ini saya bisa punya kemampuan katakanlah eh, mereparasi sepeda motor misalnya, atau mungkin saya bisa menjahit, atau mungkin saya bisa membuat kue, saya bisa membuat roti misalnya. Nah, lalu siapa yang kita kenal? Jadi ada 3 hal ya, siapa kita, apa yang kita bisa lakukan, dan siapa yang kita kenal. Itu adalah modal yang tidak dimiliki sama oleh orang lain. Jadi tiap orang itu akan beda-beda. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa mengenali diri kita dengan baik, kita bisa memilih bisnis yang sesuai dengan diri kita. Nah, siapa yang kita kenal ini menjadi penting karena tadi juga eh, sudah kita bahas ya Pak Budi di determinasi diri. Katakanlah misalnya, oh saya bisa mengenal katakanlah pemilik pemilik minimarket ini atau supermarket itu misalnya. Maka itu menjadi sebuah modal ketika saya bisa memasok atau mensuplai barang ke supermarket tersebut. Nah, inilah pentingnya siapa yang kita kenal. Oleh karena itu, cobalah mulai untuk setiap minggu paling tidak itu menambah sekian banyak kenalan baru yang kemudian bisa bermanfaat bagi usaha kita. Nah, itu sebetulnya tips yang paling sederhana Pak Budi, tapi ini seringkali juga karena orang itu ingin buru-buru, seringkali kemudian dia buka usaha itu ya juga ikut-ikutan orang lain ya. Orang lain sukses, kemudian dia merasa wah ini harus saya lakukan juga supaya saya juga bisa sukses. Atau kadang-kadang orang itu kan seringkali mau gampangnya. Nah, ini juga penyakit dari prinsip ekonomi yang dipahami salah kalau menurut saya. Karena kita tahu ya di SMP atau SMA itu kan diajari prinsip ekonomi ya. Dengan usaha yang sekecil-kecilnya kita akan berusaha mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Terus prinsip itu mengakar kan kemudian menjadi ya kita kalau bisa dengan tanda petik kerja cerdas mendapatkan hasil yang besar ya. Tapi kita lupa bahwa kita tidak cukup sebetulnya kalau menurut saya kita tidak cukup kerja cerdas saja, kita juga harus kerja keras. Oke. Jadi mungkin kesimpulannya untuk meminimalkan risiko tadi itu ya Pak Nur, harus step by step ya. Kita tidak boleh Ya.
ceroboh, tidak boleh terlalu ambisius, pengen melompat istilahnya dalam bisnis. Ya, tapi step by step itu secara otomatis resiko bisnis itu akan terminimalisir gitu. Kurang lebih begitu ya Pak Andri. Ya, cuman gini Oh, Pak ya. Budi, salah satu problem yang sangat umum itu adalah masalah pengelolaan keuangan sebetulnya. Dan ini saya rasa Pak Budi sudah sering bahas juga. Yaitu mungkin dia sudah berhasil ya dalam berbisnisnya, tapi ketika uangnya itu, uang usahanya terpakai pribadi, itu kan sering terjadi ya. Nah, ini mengganggu cash flow-nya dan akibatnya ya dia ya mengganggu juga Ya, ya, ya. modalnya. Oke, baik Pak Nur, ini pertanyaan terakhir. Ya, Ya. pertanyaan terakhir. Pak Nur kan saya tahu sudah membina puluhan bahkan ratusan pekerja migran ya, yang pulang kampung lah istilahnya, yang balik ke kampung di Indonesia. Nah, pekerja migran itu kan sebenarnya ya setahu saya ya tidak punya dasar untuk berbisnis kan mereka selama ini gitu lah. Nah ini mungkin Pak Nur bisa memberikan contoh ya, satu atau dua ya, dari bimbingan atau didikan Pak Nur yang dari nol, yang mereka nggak punya kemampuan berbisnis, bahkan tidak ada pendidikan bisnis, bisa memulai dan mungkin ya lumayan berhasil gitu. Mungkin ada satu atau dua contoh dari pekerja migran yang bisa berhasil, kira-kira usahanya apa itu. Silakan Pak Nur, mungkin ada contoh yang bisa disampaikan. Ya Pak Budi, sebetulnya kalau untuk contoh ini ya ada memang beberapa ya. Tapi mungkin gini, saya akan mendefinisikan dulu apa sih arti sukses ya. Jadi mungkin kalau kita ngukur sukses itu pasti akan beda-beda tiap orang. Ya. Apalagi kalau misalnya orang itu apakah diukur sukses itu dari kekayaannya dia atau dari keadaan sosialnya atau mungkin dari hal-hal yang lain karena tiap orang juga beda. Nah, juga ukurannya juga beda karena sukses si A dengan sukses si B juga beda. Dan mungkin juga saya mungkin kurang, ya boleh dibilang gini, saya bukannya tidak mau menyebutkan siapa yang sukses, karena sebenarnya banyak juga yang sukses. Tapi gini, kalau saya lihat apa sih yang membedakan pengusaha A atau pelaku usaha A dengan yang lain itu eh, beda ya, beda dalam tanda petik kesuksesannya. Ada tiga hal menurut saya. Yang pertama adalah mimpinya. Ada orang yang mimpinya itu tinggi, ada orang yang mimpinya tidak tinggi, ya biasa-biasa saja. Paling gampang biasanya kalau saya di eh, pembelajaran itu saya bertanya, kalau eh, kamu punya rumah, misalnya kamu punya rezeki dan kamu ingin punya rumah yang ukurannya berapa? Ada yang bilang ya mungkin tipe 45, ada yang tipe berapa, ada yang mungkin rumahnya 200 meter persegi, ada yang mungkin lebih besar atau yang lebih kecil. Jadi mimpi tiap orang kan beda-beda. Nah, itu nanti akan menentukan tanda petik suksesnya dia. Ya. Nah, kalau misalnya orang yang mimpi punya rumahnya itu misalnya katakanlah tipe 45 gitu, loh kenapa kamu tidak ingin punya rumah yang luasnya 1000 meter persegi? Oh, dia bisa bilang, nanti membersihkannya susah, Pak, gitu ya. Padahal kan mungkin kalau dia punya rumah 1000 meter kan mungkin ya dia bisa mempekerjakan orang untuk membersihkan. Tapi mimpi itu mempengaruhi apa yang dilakukan. Dan buat saya kesuksesan itu adalah ketika dia punya tujuan, misalnya, oh saya ingin buka usaha, dan dia berhasil mencapai tujuan itu berarti dia sukses. Tapi apakah dia kemudian bisa menjalankan usahanya dengan baik dan lancar, kan itu adalah hal yang berikutnya ya. Dan kemudian misalnya setelah 2 tahun ternyata usahanya tutup, nah berarti kan dia gagal, padahal di awal kan dia sukses. Nah, tadi yang pertama adalah mimpi. Yang kedua adalah daya juangnya. Ini yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Dan itu saya lihat di banyak kerja migran itu juga sama. Ketika dia menghadapi masalah, orang itu kan selalu mengukur. Ini kejelekan daripada orang yang pernah bekerja di tempat lain. Misalnya dia pernah bekerja di luar negeri dan dengan gaji yang atau dengan pendapatan yang boleh dibilang lumayan besar ya,
Itu ketika dia kembali ke Indonesia misalnya dan dia mulai usaha sendiri, ketika hasilnya itu tidak sama atau atau kurang dari pendapatan sebelumnya, maka dia merasa bahwa dia gagal. Gitu. Dan menjadi masalah juga ketika pihak di sekitarnya dia, keluarganya dia, itu menuntut. Kamu dulu bisa ngasih sekian, kok sekarang nggak bisa. Dan lama-lama tabungannya dia mulai habis. Akibatnya apa? Ketika dia mencapai titik yang buruk, dia kembali lagi pada pikiran jalan pintasnya adalah bukan jalan pintas, jalan yang dia ketahui, yaitu ya aku akan kembali kerja di luar negeri supaya saya bisa mengembalikan keadaan ekonomi. Itu. Nah ini adalah masalah daya juang. Jadi ketika dia membuka usaha sejauh mana dia punya daya juang untuk mewujudkan mimpinya itu. Karena semua orang bisa bermimpi, tapi tidak semua orang mau berjuang untuk meraih impiannya itu. Dan yang ketiga lagi-lagi adalah relasi, network. Oleh karena itu, misalnya kalau saya contohkan gini, saya pernah berdiskusi ini dengan beberapa rekan pengajar juga. Ketika seseorang itu sukses, apakah itu karena kita? Nah itu pertanyaan loh Pak Budi. Apakah karena kita yang mengajar dia sukses? Menurut saya tidak. Dia sukses karena dirinya sendiri. Ya, itu saya sering analogikan begini. Kan ada banyak pertanyaan, loh, pengajar kewirausahaan kok dia sendiri tidak punya bisnis misalnya. Nah, itu saya analogikan dengan ketika seorang calon tentara dilatih oleh tentara yang lain. Tentara yang melatih ini belum tentu adalah tentara yang sangat ahli dalam berperang atau berpengalaman dalam perang. Tapi dia tahu basic trainingnya, basic dasar-dasar pelatihannya. Dan itu kemudian diajarkan kepada para anak didiknya itu. Nah, demikian juga orang-orang yang mau jadi pengusaha dan kemudian mendapatkan coaching atau mendapatkan pembinaan, itu dia harus diberikan dasar-dasar untuk mengelola bisnisnya. Nah, kalau misalnya dia berhasil, itu ya menurut saya adalah karena dirinya. Kenapa? Kita tahu sendiri bahwa misalnya saja dari sekian ratus atau ribu orang yang misalnya kita pernah latih, tidak semuanya menjadi seorang pengusaha, apalagi pengusaha yang sukses. Banyak yang kemudian lebih merasa aman bekerja ya. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan yang pertama yaitu soal hobi itu. Kalau Anda punya hobi, kalau Anda bekerja sama dengan orang lain dan itu sesuai dengan hobi Anda, itu menyenangkan. Kenapa? Ketika kita bekerja dengan orang lain, kita ada keamanan dan kita tidak perlu merasa takut bahwa ada kegagalan. Ya. Kegagalan terburuk adalah di putus hubungan kerja memang. Tapi ketika hobi itu menjadi pekerjaan kita, memang menyenangkan. Tapi kalau menjadi bisnis belum tentu. Nah, di sini menurut saya dari sekian banyak misalnya katakanlah orang-orang yang pernah mengikuti pelatihan, menurut saya sih ada yang sukses untuk berjualan bakso ya. Karena ini juga jadi pertanyaan. Kita juga sering bertanya ya di sebuah seminar misalnya, seseorang ditanya, ketika kamu misalnya ingin berjualan bakso dan sudah tahu cara membuat bakso yang enak, ya, Anda ingin punya berapa cabang? Yang satu mungkin bilang, ya saya cukup punya satu. Yang satu mungkin bilang, saya ingin punya 5 cabang. Yang satu bilang, saya ingin punya 100 cabang dalam waktu misalnya 5 tahun. Nah, ini akan beda-beda untuk tingkat keberhasilannya. Karena tadi itu tergantung mimpinya, tergantung daya juangnya, dan tergantung relasinya. Dan ya boleh dibilang menurut saya membandingkan kesuksesan atau saya tidak ingin terjebak pada
nanti ada orang yang iri hati atau mungkin apa ya. Tapi kalau kita lihat contoh kesuksesan sebenarnya banyak Pak Budi. Ada yang pernah sampai diwawancara juga di Kick Andy ya kan. Ada juga yang sampai mungkin punya banyak cabang dan masih juga banyak yang berjuang. Menurut saya sih yang penting adalah ketika orang itu dalam proses perjuangan itu mengalami hambatan, dia tetap tidak mau menyerah. Itu yang paling utama dan itu menurut saya orang yang sukses. Ya, jadi tidak salah ya kata-kata gantungkan cita-citamu setinggi langit ya Pak Nur ya. Iya, iya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi ya harus diikuti dengan perjuangan keras untuk mencapai hal tersebut ya Pak Nur ya. Iya. Terima kasih nih Pak Nur sudah memberikan tips-tips pada kami. Nah, ini Pak Nur kan juga menulis buku ya, beberapa buku mungkin bisa diperlihatkan Pak Nur. Satu dua buku ya, yang ini ya. Buku yang saya tulis yang judulnya Startup Mindset. Jadi ini yang untuk calon-calon pengusaha yang itu. Dan kalau misalnya sudah buka usaha, jangan cuman buka usaha yang ya asal ada, tapi harus tumbuh dan berkembang ya. Jadi harus di scale up mindset. Nah, yang penting juga ketika berbisnis jangan lupa punya pengetahuan manajemen. Ibaratnya gini, kalau orang mau memanjat pohon harus tahu caranya manjat pohon. Kalau tidak nanti dia jatuh dan sakit. Ya, gitu ya. Satu hal yang menarik dari pembicaraan saya dengan Pak Nur tadi ya bagi saya Pak Nur, ternyata ilmu psikologi itu sangat bermanfaat Pak Nur ya kalau diterapkan dalam bisnis ya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena dasar Pak Nur kan ilmu psikologi, saya lihat telaahnya itu tajam banget gitu. Untuk ke arah manajemen tapi yang berdasarkan ilmu psikologi gitu. Iya. Ya, saya ingat kata-kata dosen saya dulu pada waktu saya pertama kali masuk kuliah itu, Pak. Psikologi itu ibarat kembangan ban, Pak. Kembangan ya roda itu kan harus ada kembangannya ya, Pak. Kalau mobil pakai roda yang gundul gitu kan gampang kepleset ya, gampang tergelincir. Tapi kalau ada kembangannya itu dia bisa ya aman lah gitu. Nah, mungkin psikologi itu memang bisa membantu di banyak hal. Karena psikologi berhubungan erat dengan mempelajari perilaku manusia dan kita dalam banyak sekali terutama bisnis ini mau enggak mau ya berhubungan dengan manusia. Ya. Oke, jadi lain kali kami BPB Indonesia mengundang Pak Nur untuk diskusi lebih lanjut, bersedia ya Pak Nur, terutama untuk yang itu tadi. Siap, ya. Apa itu? Menggali bisnis dari sisi ilmu psikologi bagaimana supaya bisa berkembang. Siap ya Pak Nur ya? Siap, saya senang sekali bisa membantu. Ya, terima kasih Pak Nur. Sekali lagi, jadi sobat sekalian ini Pak Nur sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan di waktu mendatang beliau bersedia lagi membagi ilmunya. Nah, jangan lupa ikutin terus channel YouTube PBB Indonesia, tolong share ke teman-temannya. Nah, channel YouTube PBB Indonesia mulai saat ini lebih banyak bersifat ngobrol-ngobrol ya, podcast seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa lebih banyak peminatnya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nur. Kita akhiri ngobrol-ngobrol ini ya Pak Nur ya. Salam BPB. Salam BPB, sukses selalu untuk kita semua. Sukses selalu, berbagi bersama, berkembang.